Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cemas, cerita mistis masyarakat. Kali ini gue kedatangan satu narsum yang mana dia akan menceritakan pengalamannya nih. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya mas ya, namanya Boleh, siapa? boleh. Halo, kenalin nama gue Irfan. Tinggal di mana mas? Rumah gue di Tangerang sih. Oh, Ya. Tangerang. Oke. Oke, bisa langsung diceritain aja kali ya, pengalaman horor lu tuh seperti apa sih gitu? Oke. Sebenarnya gue juga nggak pernah nyangka sih, maksudnya gue pernah ngalamin maksudnya hal mistis gitu ya di kehidupan gue gitu. Nggak pernah percaya gitu kan sama hal-hal yang kayak gitulah. Walaupun emang denger banyak cerita pada saat itu, karena memang salah satu keluarga gue juga kan ada yang tinggal di daerah Banten gitu ya. Oke. Jadi kan emang cerita mistis di daerah sana pun maksudnya sampai saat ini juga masih kental lah gitu maksudnya. Betul. Pada saat itu tuh kayak ya udah percaya nggak percaya aja gitu. Sampai pada suatu saat ketika ya gue ngalamin itu pas gue sekolah sih waktu gue SMP, karena gue sekolah di pesantren dulu. Oh, lu pesantren Iya, dulu. gue pesantren. Oke. Pada saat itu gue masuk itu tahun 2008 2009 lah ya, akhir tahun ke awal tahun itu. Dan memang posisi sekolahnya tuh bener-bener di bawah kaki gunung Merapi sama Merbabu. Oke. Jadi kayak bener-bener jauh lah dari kota gitu ya. Dan emang ya pada tahun itu juga kayak ya masih ini banget lah ya, masih desa banget bener-bener. gitu. Gue pertama kali ngalamin itu pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh waktu gue kelas 2 SMP. Jadi kebangun malam-malam untuk kayak buang air besar gitu lah ya di ke kamar mandi. Nah, memang kalau di pesantren kan posisi kamar mandi tuh di belakang asrama semua ya. Jadi kayak ini komplek asrama, terus abis itu di belakangnya baru kamar mandi gitu kan. Terus kok tiba-tiba itu gue ngedenger suara-suara aneh gitu, karena memang posisinya asrama, kamar mandi, terus belakangnya tuh kayak tebing gitu. Tebing, terus atasnya sawah lah, terus rumah perkampungan lah kayak gitu-gitu. Ya pada saat gue di kamar mandi itu mulai tuh ngedenger suara-suara aneh, kok kayak ada suara gamelan. Oh, ada gitu suara kan. gamelan gitu? Iya, ada suara gamelan gitu kan. Karena kan memang posisinya di Jawa Tengah kan waktu itu gue di Magelang. Jadi kayak kok ternyata ada suara-suara kayak begini ya di maksudnya di pesantren gue gitu. Ada suara-suara yang mengganggu lah, kayak suara kuntilanak gitu. Terus kan kalau dulu kalau kata orang-orang, kalau suaranya jauh berarti dia dekat, kalau suaranya gede berarti dia jauh gitu kan. Kayak pertamanya sih biasa aja, kayak wah suaranya ini nih, ya udah lanjutin aja gitu kayak biasa. Kok lama-lama suaranya kayak kecil. Terus ya gue mulai panik gitu kan, kayak wah udah coba mainin air dulu. Terus jelang berapa lama ada yang ngetok, tok. Terus ya gue buka aja, pertama nyaut dulu, siapa nih? Terus kok nggak ada yang nyaut gitu kan. Bentar lagi di kamar mandi. Pas buka, ya jam 2 pagi kan, siapa gitu yang kamar mandi rame. Pas ngelihat, wah udah tuh abis ada yang ngetok, terus nggak ada siapa-siapa, langsung buru-buru langsung balik lagi tidur. Wah itu pertama kalinya sih dari situ. Dan mungkin itu awal mula lu mulai percaya sama hal demikian kali? Iya, mulai sudah kayak wah ini ternyata bener juga nih ada yang ganggu ya gitu sih. Akhir tahunnya ini ada lagi kejadian yang emang bener-bener sebenarnya bikin geger lah satu pondok gitu. Jadi kan kalau ya pada saat itu gue di tahun itu mungkin di daerah-daerah itu masih kental ya sama perguruan-perguruan yang masih belajar tentang ilmu hitam gitu lah ya. Gue juga baru tahu tuh bener-bener pas masuk pondok sih, kayak ternyata tuh ada juga gitu di orang-orang kayak mungkin perguruan di daerah Jawa Timur atau di mana gitu. Nah, awal mulanya itu ceritanya ada rumor kalau ada siluman yang masuk nih ke dalam komplek pesantren. Terus ya tadinya cuman di warga sama mungkin beberapa kakak kelas aja. Tapi setelah itu tuh nyebar satu pondok gitu, karena memang banyak kejadian berikutnya gitu. Sebenarnya tuh awal mulanya tuh karena memang kalau pada saat itu yang gue alamin, karena memang katanya ada beberapa perguruan yang belajar tentang ilmu hitam itu, mereka itu kalau ujian kenaikan tingkatnya itu mereka gimana caranya bisa lolos atau masuk ke wilayah-wilayah yang kayak agamanya kuat gitulah. Oh. Gitu. Berarti gitu. dia untuk uji
naik tingkat itu datang ke tempat-tempat yang justru agamanya kuat-kuat ya? Iya gitu. Jadi kayak mungkin ke pesantren atau ke daerah yang mungkin ada majelisnya kayak gitu-gitu kali ya. Sampai piket malamnya pun, yang tadinya kan kalau piket malam tuh kita di rolling gitu kan kalau santri tuh kayak dari kelas ini. Nah karena pada saat ada kejadian itu akhirnya yang piket malam tuh bener-bener sama warga bareng santri yang kelas-kelasnya di atas gitu ya, dan nggak biasa gitu kayak sampai bawa senjata-senjata yang kayak untuk ngusir-ngusir itu gitu maksudnya. Iya, sampai bawa senjata gitu. Sampai bawa segitunya gitu. Kayak itu geger banget sih gitu. Terus hari berikutnya itu mulai tuh naik yang si siluman itu. Jadi ada yang ngebilang ini udah tembus nih masuk ke dalam pondok, dia nyamar jadi kucing. Iya, nyamar jadi kucing. Wah, jadi itu kucing yang berkeliaran di pesantren itu ditangkap-tangkapin. Sebenarnya agak lucu. Ada omongan itu ya? Iya, terus kayak ya sebenarnya waktu itu mikirnya kayak lucu dan kasihan juga kan kucing ditangkapin gitu. Kucing yang gak bersalah juga sih siluman kan. Sampai ada satu kucing yang kayak ditangkap karena mungkin bentuknya besar gitu ya, beda dari kucing biasa. Terus sampai kayak diikat gitu di belakang pintu, terus sabet-sabetin disuruh berubah. Tapi ternyata ya akhirnya bukan juga gitu. Jadi bukan siluman gitu. Orang yang pertama kali bilang kalau siluman ini udah tembus tuh siapa? Jadi kan kalau di pesantren tuh yang menjalankan kegiatan di pondok tuh ada kakak kelas gitu kan. Jadi kayak kita punya organisasi kayak OSIS juga lah. Nah, si organisasi ini tuh ada beberapa bagian. Salah satunya yang menjadi bagian keamanan. Nah, bagian keamanan yang benar-benar ngamanin santri, ngamanin pondok kayak gitu dari lingkungan lah gitu ya. Nah, ya si bagian keamanan ini yang pertama kali menginfokan gitu. Jadi ya dia sama bagian ustadz yang bagian pengasuhan santrinya gitu, yang mereka ngasih tahu gitu kalau ternyata nih ada kejadian ini nih gitu. Mungkin si bagian keamanan ini juga ngedenger banyak berita dari warga gitu. Iya. Nah, dari kejadian si kucing itu, besoknya tuh ceritanya kita lagi jam makan malam nih. Kalau makan malam kan habis maghrib gitu ya. Terus biasanya gitulah, ada yang makan, ada yang jajan. Nah, posisinya tuh pada saat itu di pesantren itu nggak hujan, nggak apa gitu. Terus teman-teman atau santri-santri itu lagi duduk aja di depan asrama. Terus tiba-tiba ada orang pakai baju nggak dikenal, bawa payung nutupin muka gitu. Jalan. Payungnya udah kebuka? Udah kebuka. Jadi kayak buka payung biasa aja, kayak lagi hujan gitu. Payungnya hitam. Dia jalan aja gitu di depan asrama. Nah, terus ya santri-santri kan pada bingung gitu. Ini siapa nih yang lewat? Terus tiba-tiba dari arah jauh bagian keamanan ini ngejar si orang ini. Ya yang anak-anak tuh kayak ya teman-temanku yang anak-anak tuh kita duduk aja dan heran gitu. Pas dikejar, si orang ini yang bawa payung lari ke belakang asrama nih. Saat lari tiba-tiba udah nggak ada. Itu siapa? Apakah itu silumannya atau siapa nih? Nah, iya itu sih. Jadi kayak bingung banget gitu kan. Dan pada saat piket malam tuh kita juga banyak menemukan hal-hal aneh gitu. Jadi kayak mungkin beberapa pelaku ini gitu ya. Saat mereka sebelum masuk tuh mereka banyak mengirimkan kayak sinyal-sinyal pakai morse api. Jadi tunggu, gue agak bingung nih. Morse api itu maksudnya gimana gitu? Kalau morse tahu kan biasanya pakai suara gitu ya. Jadi kayak mereka tuh mainin korek. Jadi kayak kalau koreknya set mungkin ya kan huruf misalkan A titit gitu ya. Jadi kayak nyalain koreknya cepat. Nanti kalau panjang dilamain gitu. Iya, kebayang. Bayangkan ya. Jadi kayak mereka tuh bener-bener sampai nyenterin ke atas pohon bambu. Karena takutnya tuh nungguin di situ dan mereka berkomunikasi. Jadi mereka komunikasinya tuh kayak pakai morse api gitu-gitu untuk tahu kapan ini bisa masuk, kapan bisa ini gitu. Wah, itu pokoknya selama hampir 2 minggu tuh banyak banget kejadian aneh. Kalau itu yang di pondok gitu ya. Terus di hari ketiganya itu ada yang akhirnya ngirimin bola api. Itu untuk pertama kalinya dalam hidup gue ngelihat bola api. Banaspati ya? Iya, Banaspati itu. Kayak jadi ceritanya gue mau berangkat pidato. Jadi kayak kita ada kegiatan berpidato gitulah setiap hari Kamis. Gue posisinya udah siap duluan nih mau ke kelas gitu kan.
malam-malam. Terus pada saat gue mau pakai sepatu, gue ngeliat di atas tuh bola api terbang gitu pada sepatu itu. Terus gue teriak aja gitu kan. Teman-teman gue pada keluar semua kayak, wah ada bola api, bola api, bola api. Terus pada diliatin dan kan kalau diliatin nggak nyampe gitu ya. Dan bener itu pecah di tengah jalan. Maksudnya nggak nyampe akhirnya Banaspatinya. Gue nggak tahu itu mau dikirim kemana atau apa udah selesai balik lagi, gue nggak tahu. Ini menarik nih, berarti untuk menghilangkan Banaspati ini itu perlu diliatin sama orang-orang gitu. Dulu katanya gitu, jadi ibarat kata kayak dia kan ngirimin sesuatu lah, ngirimin santet lah atau apa gitu. Kalau kata orang-orang kalau misalkan dikirim, kita liatin, berarti kan ketahuan nih gitu kan. Santri-santri itu lagi sholat isya gitu kan, dan kegiatan tuh ya di kamar semua, jadi sepi lah ya. Itu tuh posisinya lewat gitu, jadi kayak mungkin kan dia kayak timingnya mungkin nggak dilihat orang. Cuma pada saat itu gue yang lihat pertama dan ya bener pas kita liatin pecah gitu, jadi kayak di tengah jalan tes gitu langsung. Pecahnya kayak cus, pecah gitu apa tiba-tiba hilang gitu? Enggak, jadi kayak turun aja bola apinya. Terus pas kita samperin nggak ada buktinya. Tapi karena lu udah lama ya, lu pesantren berapa lama sih kalau boleh tahu? Sekolahnya 6 tahun. Sekolahnya 6 tahun pesantrennya. Nah berarti di pesantren tuh sama hal-hal demikian udah nggak asing ya? Sebenarnya nggak asing sih. Gue bener-bener ngelihat pertama kali orang kesurupan tuh juga ya di pesantren gitu. Jadi ceritanya dia nggak sakit, terus nggak sholat gitulah. Mungkin nggak kuat kali ya badannya. Dia nggak sholat, terus ya cuma mungkin makan atau keliling-keliling keluar ke kamar mandi doang. Pada saat udah jam mau tidur, tiba-tiba dia keluar kamar, keluar kamar. Ini lucunya, di depan asrama kita tuh ada rak sepatu yang terbuat dari kayu kayak gini gitu. Itu kalau didorong aja, digeser itu perlu 3 orang, 4 orang karena berat banget. Itu tiba-tiba dia bangun, kita udah mau tidur, dia bangun, terus ini diangkat, terus dilempar sendiri. Wah itu aneh, terus kita langsung ketakutan kan, ini kenapa nih? Terus suaranya langsung berubah jadi nenek-nenek. Terus nenek-nenek ini ceritanya marah sama anak ini karena sakit nggak sholat katanya. Oh, justru si nenek-nenek ini bisa dibilang kayak ngingetin gitu. Mengingatkan, iya ya. Lu gini tuh karena lu meninggalkan sholat gitu ya. Dapat disimpulkan kalau nenek ini baik ya? Iya bisa jadi ya pada saat itu. Cuman buat gue pribadi gitu yang pertama kali ngelihat orang kesurupan, apalagi suaranya bener-bener ya ini anak kan laki-laki ya temen gue. Cuman suaranya suara nenek-nenek gitu. Jadi kayak gue pada saat itu posisinya lagi sambil tidur tapi sambil ngedengerin gitu, jadi kayak wah ini aneh banget. Sampai ya diajak ngobrolnya pun pakai bahasa Jawa gitu sama si ustadz gue ini gitu, nggak pakai bahasa Indonesia karena memang mungkin penunggu situ kali ya. Bisa. Gitu. Tapi si orang ini ketika kesurupan dia nggak melakukan hal yang aneh-aneh kan? Aneh-aneh itu dalam artian kayak menyalakai diri kan gitu-gitu ya? Enggak. Kan banyak ya di luar sana kalau orang kesurupan tuh suka kayak melukai raga yang disurupinnya gitu kan. Kalau ini enggak kan? Enggak sih, ini enggak sih. Wih, di pesantren ini tertarik nih. Gue kalau masuk pesantren di usia sekarang telat gak sih? Iya, enggak juga sih sebenarnya. Tadi kan lu sempat cerita lu ngeliat Banaspati ya? Iya. Selain Banaspati itu pernah ada yang lu lihat juga nggak tuh di pesantren lu? Kalau gue pribadi sih gue nggak pernah ngeliat sih. So far tuh kalau digangguin by suara atau by yang kayak gitu-gitu aja sih. Kalau ngeliat ya enggak sih. Jadi emang biasanya tuh kalau gue lagi misalkan kayak ke puncak gitu ya, gue waktu kampus tuh puncak gitu. Terus ya gue tahu pas saat masuk villa itu auranya emang nggak bener gitu. Ya pada saat itu gue tahu kayak oh ini emang villanya nggak bagus nih. Terus gue tahu juga kayak mungkin ada di beberapa tempat pasti ada gitu, dan ya feeling aja sih gitu. Ya gue nggak ngeliat, cuman gue ngerasain kayak oh ini ada suara ini, oh ini ada aura kayak gini. Maksudnya auranya yang nggak enak aja gitu, kayak gitu sih. Karena lu bisa ngerasa gitu, berarti bisa dibilang kalau lu ini lumayan sensitif ya sama hal-hal demikian. Iya. Ya kebetulan sih iya gitu. Jadi kayak kalau misalkan tempatnya nggak enak, oh ya udah gitu. Cuman gue kadang biasanya kalau misalkan gue lagi sama teman-teman atau sesama orang lain, gue nggak langsung bilang gitu karena kan nggak tahu juga nih orang berani apa enggak. Iya, jadi kayak oh ya udah gitu. Biasanya gitu, gue duluan yang disuruh maju nih, coba diliatin dulu nih, serem gak nih? Lu ya jadi ditumbalin ya? Iya, biasanya kayak gitu sih, pasti. Kalau misalnya di tempat ini sendiri gimana nih? Di
Di kantor nggak ada. Di kantor nggak ada. Di studio ini aman ya berarti ya? Studio aman. Di kantor nggak ada. Oke. Pengalaman pas lagi pesantren itu kayaknya menarik banget sih. Pengen nyoba sih gue masuk ke pesantren gitu untuk merasakan hal-hal demikian juga. Karena kalau yang gue alamin ya biasa lah, kayak ngeliat yang kayak biasa-biasa gitu. Kalau untuk siluman gitu gue gak pernah ngeliat gitu. Iya. Oke Mas Irfan, terima kasih banyak ya Mas ya udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Cemas hari ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Boleh. Ya pokoknya buat siapapun yang pernah ngalamin pengalaman mistis, yang penting intinya jangan takut aja. Terus ya jadiin aja seru-seruan sih. Biar seru ya, biar gak takut-takut banget gitu. Benar. Oke, gue juga mau ingetin ya ke teman-teman semua, kalau kalian ada yang punya cerita horor dan ingin diceritain bisa banget. Caranya langsung aja kirim cerita dari teman-teman semua ke DM Instagramnya Indofitgram. Nanti cerita dari teman-teman tuh bakal gue bawain dalam bentuk podcast monolog atau IG live kayak gitulah. Oke, thank you ya. Bye.